habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fa'attabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirun. Shadaqal azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dhahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah, jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PBA yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Dalam surat Al-Imran yang pendek ini sering mengingatkan kita begitu pentingnya ketika kita menjalankan apa yang dinamakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum, katakanlah in kuntum jika kamu tuhibbunallaha mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Sini fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini aku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fattabi'uni, ikutilah aku, sunnah-sunnahku. Artinya apa yang Rasulullah suri tauladankan. Dalam Al-Ahzab ini ayat 31 surat Al-Ahzab. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, mencintai kita, mencintai umat baginda Rasulullah SAW. Ini di ayat 31. Ayat 32 jelaskan lagi, di ayat 32 jelaskan lagi, Qul ati'ullaha war rasulah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ati'ullah, taatilah Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan atau mempelajari Al-Quran, firman-firman Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul. Juga dijelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, wa'atir rasulah. Kemudian taatlah kepada apa yang Rasulullah SAW suri tauladankan buat umatnya. Jika kita ingin mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dari ayat pendek ini perlu kita garis bawahi begitu pentingnya ati'ullah wa rasulah. Taat dengan apa yang Rasulullah SAW berikan suri tauladan. Salah satu contoh ini, salah satu contoh yang merupakan suatu hal yang sifatnya bagus, namun sering kita kesampingkan. Apakah itu? Sunnah ketika kita memotong kuku, membersihkan kuku atau memotong kuku. Jadi memotong kuku ini merupakan suatu sunnah.
Namun kita belum begitu paham. Potong kuku asal potong-potong kuku gitu aja. Yang sering kita jalankan kan seperti itu. Padahal ada aturannya. Kalau kita atiur rasulah, kalau kita ngikuti dengan sunnah-sunnah Rasul, apa itu? Ini mungkin kita belum paham. Nah sekarang kalau kita ngerti, kita paham, alhamdulillah ini tambahan ilmu buat kita. Jadi sunnah potong kuku dalam Islam itu merujuk pada anjuran untuk memotong kuku sebagian daripada menjaga kebersihan diri. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Ada keterkaitannya di sini. Salah satu ulama mengatakan potong kuku yang bagus pada hari Jumat. Ingat, pada hari Jumat. Makanya hari Jumat kalau bisa kebersihan pada diri kita, potong kuku segalanya. Ini yang penting. Ada ulama lain mengatakan pada hari Senin dan Kamis. Beberapa ulama mengeluarkan fatwa seperti itu. Nah, sekarang di sini ada beberapa step. Di dalam kita memotong kuku, tidak hanya asal-asalan ambil taruh kemudian kita potong cepet. Tidak. Ada di sini sunah-sunah mana yang didulukan dan mana yang diakhirkan. Pertama, ketika kita memotong kuku, yang pertama adalah tangan kanan. Jadi memulai tangan kanan, mulailah pada jari telunjuk. Nih jari telunjuk. Jadi potong tangan kanan jari telunjuk ini. Setelah jari telunjuk, kemudian pindah ke jari tengah. Ini jari tengah. Setelah jari tengah, kemudian pindah ke jari manis. Ini jari manis. Jadi yang ketiga ini, jari manis nih. Setelah jari manis, pindah ke jari kelingking. Setelah jari kelingking, pindah ke ibu jari. Jadi, Ustaz ulangi ya, sunah-sunah yang sudah kita harus ketahui. Pertama, ketika kita motong kuku, yang pertama adalah jari telunjuk. Kemudian jari tengah. Tangan kanan dulu, jari telunjuk, jari tengah. Yang ketiga adalah jari manis. Setelah jari manis, kemudian jari kelingking. Ini jari kelingking. Setelah jari kelingking, baru ibu jari. Setelah tangan kanan selesai, maka pindah ke tangan kiri. Tetap mulainya jari telunjuk tangan kiri pertama. Kemudian jari tengah tangan kiri kedua. Kemudian yang ketiga jari manis tangan kiri ketiga. Kemudian jari kelingking tangan kiri. Kemudian ibu jari tangan kiri. Ini urutannya. Jadi tidak hanya asal-asalan. Ini kalau kita ngikuti atiur rasulah la'allakum turhamun. Jadi tidak asal. Kemudian setelah tangan kanan, tangan kiri selesai, baru mulai kita membersihkan di kaki. Di kaki juga gitu. Kalau di kaki disunahkan untuk memulai dari jari kelingking kaki kanan. Ya, jari kelingking kaki kanan. Jadi kebalikannya, jari kelingking kaki kanan. Kemudian jari manis di kaki ini, jari manis. Kemudian jari tengah di kaki, kemudian jari telunjuk di kaki, kemudian ibu jari di kaki tangan kanan. Jadi kalau kaki ini urutannya mulai dari jari kelingking. Jadi dari jari yang kecil itu di kaki. Tetap kaki kanan dulu. Satu, kemudian jari manis di kaki kanan, kemudian jari tengah di kaki kanan, kemudian jari telunjuk di kaki kanan, kemudian ibu jari di kaki kanan. Sebaliknya juga, kirinya juga sama. Mulai dari kelingking, jari kelingking di kaki kiri, kemudian jari manis di kaki kiri, kemudian jari tengah di kaki kiri, kemudian jari telunjuk di kaki kiri, kemudian ibu jari di kaki kiri. Ini urutan untuk kaki. Jadi tolong harus bisa kita bedakan. Jadi kalau tangan sama motong kuku di tangan kanan atau di posisi tangan sama kaki beda.
Kalau tangan tadi Ustaz ulangi lagi biar kita jelas. Ustaz ulangi lagi. Kalau tangan mulai dengan jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, yang terakhir adalah ibu jari. Ini kalau tangan. Kalau kaki mulai dari jari kelingking, jari manis, kemudian jari telunjuk kaki, jari tengah kaki, jari telunjuk kaki, kemudian ibu jari kaki. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kelihatannya ini sepele. Namun sering sekali kita tidak mengindahkan hal seperti ini. Padahal ini bagian daripada ibadah. Kita sering terpengaruh dengan apa yang dinamakan pelajaran-pelajaran Yahudi. Di mana potong kaki asal-asalan aja, ndak ada istilah A, B, C dan tidak ada. Asal potong aja. Nggak ada harinya, asal potong aja. Semua hari bagus, semua ini silahkan. Namun Islam tetap memprioritaskan hari yang bagus adalah hari Jumat. Kematian yang husnul khatimah, bebas dari fitnah kubur adalah hari Jumat. Ibadah seperti mana ibadah haji di Mekah bagi orang yang belum mampu adalah ibadah hari Jumat. Maka begitu pentingnya hari Jumat. Dan sedekah yang bagus adalah sedekah Jumat, berkah juga di hari Jumat. Kiamat nanti, kiamat kubro juga jatuhnya di hari Jumat. Maka barang siapa hamba Allah, ya ayyuhalladzina amanu, siapa hamba Allah umat baginda Rasulullah SAW, jika mereka semua memuliakan hari Jumat, maka Allah akan kembalikan kepada hambanya. Kembalikan bagaimana? Mereka akan diprioritaskan untuk segala sesuatu di hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat jangan melalang buana yang gak jelas. Fokuskan untuk ibadah dalam segala sesuatu hal yang kita harus benar-benar pelajari berdasarkan sunnah Rasul. Ati'ullahu wa rasulah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya menjaga kebersihan. Karena memotong kuku ini merupakan bagian daripada fitrah manusia dan menjaga kebersihan diri. Fitrah kita, nikmat fitriyah. Sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditekankan dalam Islam. Sedangkan kuku yang panjang dan kotor ini merupakan suatu sarang kuman dan bakteri yang menyebabkan beberapa penyakit. Selain itu, mereka penduduk atau aliran iblis, kukunya panjang-panjang. Makanya ini dipelihara mereka hamba Allah yang tidak ngerti tentang hukum. Malah dia pelihara kuku panjang, kemudian dibatikin, kemudian digambarin kukunya bagus-bagus. Kita kembali lagi ke apa? Ke ajaran Islam. Sahkah ketika dipakai sholat? Ini pertanyaannya. Andai kata kuku kita warna-warni, apakah itu sah di dalam kita menjalankan ibadah sholat? Penting sekali untuk kita pelajari dengan pemakaian-pemakaian seperti ini. Bahkan dia lebih mengutamakan kuku yang diwarnai-warna ini daripada wudhunya. Wudhunya seperti ini sampai cekidah-cekidih ini. Karena apa? Biar kukunya tidak rusak. Dia lebih mengutamakan kukunya yang diwarna-warnai ini atau lebih mengutamakan bagaimana ibadah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Ini yang penting, terutama bagi kaum wanita, kaum hawa. Perlu kita pelajari. Alangkah baiknya ketika kita menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan Qul ati'allahu wa rasul. Masyaallah muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat buat kita. Yang tadinya kita belum mengerti, mari kita pelajari untuk bisa mengerti, karena ini tambahan dari ilmu itu.
An-nadhafatu minal iman. Ibadah kita adalah merupakan bagian ibadah seperti memotong kuku yang tepat sasarannya, tepat harinya berdasarkan sunnah Rasul. Ini juga bagian daripada ibadah kita. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah. Jadi penting kita ketahui, bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan dari ayat ini bermanfaat buat kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Kalau kita merasa berdosa pada Allah, cepat-cepat kita mohon maaf kepada Allah dengan dalih wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.